Tutup kalian wawasan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Wa qala aidan, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram, para kiai, para asatid wa asatidah, dumateng sahibul qaryah dan seluruh warga Perum Krian Regensi, sedaya pengurus Pondok Pesantren Al Hidayah, semoga-moga santri ini kabeh anak-anak sampean kali kula dados anak ingkang sholih dan sholihah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin, untuk malam hari ini saya ingin tanya terhadap panjenengan. Sampean pingin derek Kanjeng Nabi napa mboten? Sampean pingin dapat syafaat saking Allah napa mboten? Ning akhirat tok apa sak ning dunyane? Dunya tok apa gak kadhe akhirat? Sing kompak. Ning dunya sak akhirate apa ning dunya tok? Bu, sing kudungan niku lho. Halo. Pengen dapat syafaat saking Allah dunya sak akhirate apa namung akhirat tok? Fid dunya wal akhirah. Tapi ono syarate. Apa syaratnya? Dibuka di dalam surat Ibrahim ayat 3. Surat napa mang? Ibrahim ayat 3. Dibuka di dalam surat Al-Imran ayat 3:1. Wis ono syarate. Syarat pertama, janganlah kau mengikuti apa petunjuk dan jalannya hawa nafsu. Napa mang? Jangan mengikuti petunjuk dan ajaan jalannya hawa nafsu. Wes siji. Nomor loro, jenengan harus atiur rasul, atiullaha juga wa atiur rasul.
harus mengikuti kanjeng Nabi. Shallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Ayam kayak kerupuk. Bu, Pak, pun keju dereng. Wis ngajine setengah jam, mboten suwe-suwe kula. Inti tok kok sing kula pundhut. Kalau kita ingin dapat syafaat saking Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, pertama jangan mengikuti jejaknya hawa nafsu. Apa jejaknya hawa nafsu? Dibuka di dalam surah Ibrahim ayat pinten mang? Ayat 3. Ayo sing nggawa Quran HP-ne Google dibuka. Hawa nafsu niku masuk di dalam alladzina wong akeh yastahibbuna kang padha tresna lan seneng sapa alladzina alhayatad dunya ing kesenengane pira-pira urusan dunya. Artine ngene, Pak. Nafsu iku masuk di dalam orang-orang, hatinya orang-orang yang orang-orang ini suka, hanya suka terhadap kehidupan kesenangan dunia alal akhirati, dan mereka menyampingkan, mengalahkan kehidupan ning akhirat. Nafsu bisiki terhadap orang-orang, hatinya orang-orang tersebut. Nafsu bakal memberikan bisikan terhadap hatinya orang-orang tersebut, bagaimana caranya orang tersebut iku ruhnya bersukaria, bercinta mesra selalu dengan kehidupan dunia. Apa sih kehidupan dunia itu? Ini yang perlu dipertanyakan. Kehidupan ruh ketika saat di dunia mengikuti apa yang dikarepke, apa yang dimaksudke oleh jasad kita masing-masing. Jasad kita Bapak Ibu butuh nedon apa mboten? Butuh makan apa mboten? Butuh rumah apa mboten? Butuh mobil apa mboten? Mugia lewat acara maulid iki sedaya diijabahi, Allahumma amin. Tapi tolong roh panjenengan iki, hati panjenengan iki ojo gelimpungan. Ngerti gelimpungan? Bersukaria dengan apa yang jasad inginkan. Jasad menginginkan hayatat dunia iku gak popo tur wajib. Sing lanang seneng sing wedok, sing wedok seneng sing lanang. Nek wis nikah seneng pengen duweni putra. Selanjutnya pengen kabeh sandang pangan papan iku serba tercukupi. Nggih mboten? Niku wajib. Rasulullah
juga memberikan nasihat terhadap kita sebagai umatnya tentang jasad ini wajib bekerja. Sing nang kantor silahkan nang kantor, sing nang pasar silahkan ning pasar, sing jadi petani silahkan ke sawah ke ladang, yang menjadi penelayan silahkan ke laut, silahkan semuanya sepanjang tidak keluar dari aturan syariat Kanjeng Nabi, silahkan. Tetapi Rasulullah mewanti-wanti. Rasulullah wanti-wanti apa? Mesen-mesene temenan. Sesuk ya umatku iku akan menghadapi satu peperangan yang amat dahsyat, yaitu peperangan melawan hawa nafsu. Nafsu di dalam diri kita akan mengajak menyeret si ruh supaya mengikuti komandonya jasad. Padahal tugas ruh di dunia ini hanya satu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ruh hanya bercinta, ruh hanya berkasih mesra, ruh hanya memuja dan memuji, ruh hanya menyembah hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan jasad iki opo sing dikepingini monggo, tapi ruh jangan ikut campur dengan apa yang dikarepke oleh jasad. Carane ya ono po, jadilah kau ikan di lautan, jadilah kau ikan di lautan. Berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, yang namanya ikan di lautan campur dengan air asin, tapi mengapa dirinya tidak ikut asin? Nggih mboten? Sinten mriki sing biasae nang laut mancing ngacung? Aku jaen, ngono lho maksudnya. Siapa mriki jadi pelaut? Sampai lihat air di laut, sampai pancing, sampai jaring, angkat. Dia hidup di laut itu tidak bulanan, bahkan tahun. Mengapa ketika kita ambil terus kita masak, ikannya tidak terasa asin? Itu artinya jadilah jiwa, jadilah ruh yang fitrah, jadilah ruh yang tidak terpengaruh dengan gebyare dunya. Walaupun kita setiap saat dan waktu campur dengan urusan dunia, si ruh hanya berkasih mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama tadi gak oleh mengikuti nafsu. Sing nafsu iku mesti ngajak jiwa kita, hati kita berkasih mesra dengan kehidupan dunia, alal akhirah, melalaikan kehidupan akhirat. Nafsu itu wa yasudduna an sabilillah. Nafsu itu akan menghalang-halangi si ruh ini untuk menghadap berkasih mesra terhadap Allah. Makanya mengapa di dalam hukum syariah kita dalam satu hari satu malam diwajibkan untuk melakukan sholat 5 waktu. Itu pembelajaran kita supaya hati kita, ruh kita
sering-sering meninggalkan perkara selain Allah. Subhanallah. Mereka nafsu itu akan menghalangi sampean kali kula manakala sholat dihalang-halangi supaya ben ra salat. Nggih napa mboten? Ketika sudah kita melakukan sholat itu pun masih dihalang-halangi nafsu, akhirnya sholat kita tidak teringat pada Allah, tapi sholat kita teringat terhadap urusan dunia. Ngoten napa mboten? Subhanallah. Apa itu sebab? Karena kita masih mengikuti hawa nafsu. Kita nggak terasa, Pak. Yang dimaksud fi sabilillah, di dalam jalur jalan Allah itu adalah ruh ini tetap di dalam sholatnya bercinta hanya pada Allah, bertemu pada Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, lewat maulid Nabi Muhammad SAW ini saya sampaikan dan saya tegaskan bahwasanya mari kita benahi sholat kita. Kita yang tidak pernah sholat, mari kita sholat. Wa min waraihim barzakhun, karena di belakang kita suatu saat kita tidak tahu, pasti kita akan menemui atau ajal mau menjemput kita. Satu. Yang kedua, yang sudah sholat benahi bagaimana sholat kita yang tadinya teringat selain Allah. Mari kita benahi bagaimana caranya sholat itu selalu bertemu dan bersujud dan bercinta hanya pada Allah. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Biar sholat itu estu khusyuk itu bagaimana? Bapak Ibu, kemudian kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, ikutilah Kanjeng Nabi. Surat napa mau? Al-Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, apabila cintamu mau diterima oleh Allah. Iki Rasulullah yang dawuh sangka Gusti Allah. Urusan cinta itu di dalam hati, Pak. Berarti ruh panjenengan. Apabila panjenengan cintanya diterima oleh Allah dan dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya, kata Rasul, fattabi'uni, ikuti aku. Terus Kanjeng Nabi. Pertanyaannya, mengikuti Kanjeng Nabi, mengikuti panjenengan Kanjeng Nabi yang bagaimana? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sejak tahun zaman Khalifah Sayyidina Ali sampai tahun 2014 kemarin, mayoritas umat manusia, khususnya umat Islam, itu tidak mengikuti Kanjeng Nabi secara totalitas. Mereka Bapak Ibu hadirin
kebanyakan mengikuti Kanjeng Nabi hanya di sisi kiri, sisi kanannya tidak terikuti. Apa sisi kiri? Itulah ajaran baginda Rasul di jalur syariatnya. Itulah ajaran Kanjeng Rasul di versi di jalur syariatnya. Padahal hukum yang tertuang di dalam syariah itu untuk membentuk akhlakul karimah jasmani kita, belum rohani, belum. Sehingga ada istilah hablum minan nas. Inilah yang kami sebut sebagai akhlak istimaiyah. Kebanyakan umat itu mayoritas hanya mengikuti di jalur kiri atau di jalur akhlak istimaiyah. Sementara jalur kanan minoritas itu yang mengikuti. Apa jalur kanan itu? Bapak Ibu ketahuilah bahwasanya insan manusia kita ini tidak hanya terdiri jasmani, akan juga rohani. Percaya mboten? Saya ulangi sekali lagi. Padahal kita manusia, Allah itu ciptakan terhadap kita, di samping adanya jasmani juga rohani. Tatkala ada jasmani tanpa rohani, itu namanya orang mati. Dipaksa Allah ruh untuk kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Celakalah bagi mereka saat di dunia dia belum bisa bertemu Allah, belum bisa bercinta pada Allah, belum bisa menemui Allah. Karena apa kita? Karena kita hanya mengikuti Kanjeng Nabi di jalur kiri saja. Terus di jalur kanan itu yang bagaimana Rasulullah? Itulah jalur rohaniyah. Karena kita sebagai manusia, tadi saya katakan tidak hanya jasmani, tetapi juga rohani. Nggih mboten? Bapak Ibu, sengaja Allah mengutus utusannya ke dunia ini, zaman kita, baginda Nabi Muhammad bin Abdullah. Apa maksud dan tujuannya? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku, kata Rasul, tidak akan diutus Allah ke bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itulah yang kami maksud akhlak kiri dan akhlak kanan. Akhlak syariah hablum minan nas dengan akhlak ilahiyah, yaitu akhlak hakikiyah, untuk bisa sampai makrifat bertemu Allah. Itulah tujuan pendidikan rohani ada di situ. Berarti kita nggak cukup hanya belajar mengaji tolab ilmu syariah saja, tetapi kita juga harus tolab belajar ilmu hakikat. Sebab dengan ajaran Rasulullah di dinul haq,
ilmu hakikat inilah untuk mendidik ruhania kita supaya ruhania itu tidak mengikuti nafsu tapi mengikuti kanjeng Nabi, supaya ruh itu betul-betul fitrah. Seperti maulid itu hari kelahiran, itu tidak bisa dipisahkan dengan kefitrahan. Supaya ruh kita sebelum kita kembali meninggalkan dunia ini seperti tadi terus wonten tiyang sedo wis mugi-mugi husnul khotimah sesarengan kali hari maulid kanjeng Nabi, muga-muga mawon. Sebelum kita dipanggil oleh Allah dalam bentuk kullu nafsin dha'iqatul maut, bagaimana menciptakan ruh fitrah, tidak ada ketergantungan, tidak mengikuti jalannya hawa nafsu, maka kata Rasulullah, fattabi'uni, ikuti aku dengan sempurna. Jangan hanya di jalur syariah saja, tetapi juga di jalur hakikiyah. Apabila kau mengikuti aku, kata Rasul, yuhibbukumullah. Terusnya ayat, yuhibbukumullah, Allah akan menerima cintamu. Allah menerima cinta kita sebagai kekasihnya. Wonten syaratnya, Pak. Apa? Cintanya hati kita terhadap selain Allah yang sudah kadung masuk tadi loh, Pak, harus kita sisihkan dalam hati, baru Allah itu menerima cinta kita. Allah itu juga maha pecemburu. Bu, halo, umpama garwa sampeyan disenengi wong liya, jenengan ridho mboten? Ikhlas mboten? Mboten. Pak juga begitu. Garwane Pak iku umpama seneng ambek wong liya, Pak ra trimo. Begitu juga Allah. Ketika ruh jiwa ini bercinta terhadap selain Allah yang disebut hubbus syahawah, sebetulnya Allah itu cemburu, dulur. Cuman kita tidak terasa. Cemburu. Akhirnya lewat Rasulullah dawuh Allah, wad'u ila rabbik Muhammad, kuno katakan terhadap umatmu, terhadap hambaku untuk lekas kembali kepada Tuhannya, kembali bercinta kepada Allah. Jalannya lewat mana? Rasulullah. Ikuti Rasulullah. Lah Rasulullah pun boten wonten, sampun wafat. At-tabi'in as-salihin, itulah yang meneruskan tongkat kepimpinan di dalam dinul haq. Beliau itulah kekasih Allah. Dalam Al-Quran disebut inna awliyaillah, para wali Allah. Wali itu kekasih. Siapa kekasih Allah itu? Apakah harus dia itu berbaju bagus? Tidak. Apakah dia selamanya berpeci? Juga tidak selamanya seperti itu. Beliau ini bisa menjadi pedagang, bisa juga menjadi pelaut, bisa menjadi pejabat, bisa menjadi apapun Allah menaruh. Tidak harus beliau itu selalu bersorban, mohon maaf. Tidak selalu dia itu mangku pondok, punya pengikut banyak. Tidak. Para kekasih Allah itu macam-macam. Intinya ya nopo kekasih Allah itu.
hatinya hanya bergantung, hanya bercinta, hanya berkasih mesra, hanya menyembah pada Allah. Sebab Allah tidak jauh Pak Bu, dengan kita tidak jauh. Katakan Muhammad, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki lebih dekat daripada urat nadi. Mengapa hambaku tidak tahu atas diriku? Iku persoalane karena kita telah dibengkokkan jalan untuk nang Allah oleh hawa nafsu kita masing-masing. Akhirnya cintane ati awak dhewe cinta nang saliyane Allah. Kalau kau ingin mendapatkan syafaat dari Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti saya. Jangan mengikuti di dalam syariat saya saja, tetapi ikuti juga di dalam hakikat. Sebab di dalam Islam, tahapan kesempurnaan Islam itu ada 4: syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Syariat thariqat mendidik terhadap jasmani, hakikat menuju makrifat mendidik rohani kita. Kalau kita sudah terdidik dan mencintai hanya pada Allah, aku yakin pasti ketika saat idza jaa ajaluhum, pasti jenengan kali kula termasuk golongan orang-orang yang husnul khotimah. Alhamdulillah. Tapi ya kudu jenengan mengikuti Rasulullah. Ketika Allah sudah menerima cintamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, terus ayat wau, Allah akan mengampuni segala hal kesalahan jasmani maupun rohani. Kesalahan jasmani kita adalah berbuat maksiat secara fisik. Kesalahan rohani kita bercinta terhadap selain Allah. Iku wa yaghfir lakum dzunubakum, piro-piro dosane roh yang tadinya kita bercinta terhadap selain Allah itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Untuk menciptakan jiwa yang fitrah, yang maulid, sengaja Pondok Pesantren Al-Hidayah setiap bulan itu mengadakan satu pengajian rutin khusus untuk membuat bagaimana ruhaniyah kita mengikuti Rasulullah, tidak hanya jasmani syariat saja. Apabila panjenengan yang belum tahu bisa konsultasi terhadap kiai ini pun monggo. Itu jatuh di Rebu kedua setiap bulan, gitu ya. Oh, Kamis kedua. Bapak Ibu hadirin, mengapa Allah mengampuni segala kesalahan itu? Satu jawabannya karena kita mengikuti Kanjeng Nabi. Apa alasan mulai tahun zaman Khalifah Sayyidina Ali sampai 2004 tentang masalah ajaran dinul haq, dinul tauhid ini ditutup-tutupi? Apa alasannya? Satu saja, karena tekanan ahli kitab, ya, yang begitu besar sehingga para tabi'in as-solihin berpikir 1000 kali manakala ingin menyampaikan tentang ajaran Rasulullah di jalur hakikat dan ma'rifat niki, sehingga alasan berkembang takut dadi fitnah. Akhirnya beliau itu mengadakan surau khusus, tempat yang khusus, sehingga terbatas yang mengikuti ngaji seperti itu, terbatas. Tapi setelah melewati tahun 2014 kemarin sampai detik niki sudah diflorkan secara umum, karena ayatnya Allah katakan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun.
walaupun di tengah umum itu disampaikan. Sampeyan delok sakniki teng YouTube, medsos, banyak beliau-beliau menyampaikan tentang jalur hakikat menuju makrifat, tentang ajaran tauhid. Di dalam tauhid la ilaha illa anta dengan la ilaha illa ana. Sebab gini Pak, mungkin kalau boleh saya tulis, di dalam Islam tauhidnya itu ada 4 tahap sesuai dengan petunjuk di dalam Al-Quran. Pertama, la ilaha illallah. Kedua, la ilaha illa huwa. Ketiga, la ilaha illa anta. Keempat, la ilaha illa ana. Bapak Ibu, mungkin bisa dilihat kita mulai kecil sudah dididik tahapan tauhid la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu adalah satu keimanan bahwasanya Tuhan kita namanya Allah. Nama lo ya, nama. Ini kita proses awal itu dikenalkan nama dulu. Belum yang memiliki nama, belum. Kita dididik di dalam tauhid, di dalam thariqah adalah huwa. Artinya di dalam thariqah kita diajarkan zikir, namanya zikir siri, huwa, dia, hu, Allah. Makanya kita disuruh untuk berzikir siri dalam hati, hu Allah, hu Allah. Udah, ini juga masih menyebut nama. Inilah pendidikan syariat dan thariqah dalam umat Islam khususnya ya. Tahapan awal. Tahapan kedua, kita akan dididik dalam ajaran tauhid, hakikat bisa menuju makrifat. Di tauhid la ilaha illa anta. Anta itu berarti dekat Pak. Nek huwa, dia, masih jauh. Kalau anta berarti dekat. Jenengan bicara terhadap teman, kalau mengatakan anta, kamu, berarti itu di depan, berarti pun dekat. Selanjutnya Allah juga memberikan wahyu terhadap Muhammad dan para utusan-utusan sebelumnya semuanya tentang tingkatan tauhid yang nomor 4, yaitu ana, la ilaha illa ana. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, mungkin dibuka, itu dikatakan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu kecuali saya bawai wahyu ini untuk disampaikan. Rupane wahyu la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Seperti itu Pak. Ini berarti ning makrifat wis. Inilah Bapak Ibu ajaran Rasulullah, tauhid Rasulullah yang selama ini disembunyikan. Mohon maaf, siapapun kita tatkala belum sampai belajar dan melakukan tauhid anta wa ana, siapapun kita, apapun status kita, kita tidak bisa keluar dari cintanya ruh terhadap selain Allah yang kami sebut hubus syahawah tadi. Boten saged Pak, boten saged, tidak bisa.
secara otomatis mau tidak mau, suka tidak suka, saya katakan siapapun kita, manakala belum bisa melepaskan cintanya ruh hati terhadap selain Allah, suka nggak suka saya katakan berarti kita masih belum mengikuti kanjeng Nabi secara maksimal. Wis. Kalau hal itu terjadi sampai mati bagaimana Pak? Tadi saya katakan qad khasiral ladina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara ruh iki, bukan jasad. Sungguh sengsara, sungguh merugi bagi ruh ketika saat di dunia mendustakan, tidak percaya, tidak mau mengikuti kanjeng Nabi di jalur hakikat, yaitulah mereka kadzabu biliqa'illah, mereka mendustakan pertemuan terhadap Allah, tidak mau kembali pada Allah. Akhirnya metulah saiki lagu jenenge Sri minggat. Jadi ruh kita itu minggat dari Allah menuju bersukaria terhadap hubus syahwah. Iki diwastani Sri minggat. Wis Sri ndang mulya Sri, dienteni bojomu. Ruh ndang kembalilah, wad'u ila rabbik. Wis bali onang Gusti Allah. Mumpung durung ketekan pati, sebab nek wis ketekan pati kita kedatangan kematian. Bagaimana para arwah sambate yok nopo teng mriku? Aduh ya wailana, aduh sengsara awak dhewe. Hatta idza ja'adhum musaah bagdatan, nek wis ketekan perkara siji iku mereka padha ngomong, aduh sengsara aku, ya Allah kembalikanlah saya ke dunia walau sesaat, saya tak mertobat, tak mengikuti kanjeng Rasul di jalur hakikat supaya saya bisa bersedekah, saya bisa mengikuti dengan baik. Apa jawab Rasulullah? Kasep, kau di dunia sudah sering saya ingatkan lewat para utusaku, tapi mlebu kuping tengen metu kiwa. Naudzubillahi min dzalik. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya adalah dengan kita memperingati hari kelahiran Rasul, mari kita kembali kepada Allah lagi supaya jiwa kita betul-betul fitrah. Tadi saya katakan maulid, kelahiran itu tidak bisa dipisahkan dengan kefitran, kesucian. Mari kembali ke jalan yang benar, ruh bukan jasad. Mari kembali untuk bercinta hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dikatakan apabila cintanya hatimu terhadap selain Allah yang sudah kadung nemple iki bisa kau sirnakan dan hanya bercinta pada Allah, sebab meningkatkan tauhid anta wa ana di jalur hakikat ma'rifat, maka yuhibbukumullah, Allah akan menerima cintamu. Berarti kita dijadikan sebagai kekasih Allah. Alhamdulillah, mugi-mugi ya jenengan kali kula ingkang sampun rawuh baik di majelis maupun di luar sana, estu sebelum meninggal kita, estu Allah sudah mensucikan ruh kita dari pengaruh-pengaruh hawa nafsu. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bapak Ibu, sebelum kami tutup, saya kasih waktu untuk bertanya. Barangkali ada
satu pertanyaan terkait masalah materi yang kami sampaikan tadi kurang paham. Monggo menawi wonten sing bertanya, monggo sebelum kami tutup doa. Monggo. Cek. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu ingkang badhe tanglet. Monggo wonten bapak-bapak. Wonten wonten. Ibu-ibu wonten sing badhe tangletaken? Wonten? Sampun? Nggih. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa qurabati wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina tabi'ina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Ya Allah, iftah lahum bifutuhil arifin qoblal maut lahumul fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afati dunya wa adzabil akhirah wa ila auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Ya Allah, selamatkanlah jiwa, ruh kami dan anak putu kami dari pengaruh-pengaruh hawa nafsu. Nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'rifatika wa ilaihim. Ya Allah, terangilah hati kami dengan hidayah dan cahaya ma'rifatmu terhadap seluruh anak putu kami. Ya Fatahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ilaihim. Ya Allah, bukalah pintu hati kami terhadap dirimu sehingga kami dan anak putu kami bisa menyembah terhadapmu sepanjang masa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadikanlah ya Allah kami dan anak putu kami sebagai pengikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara syar'i maupun secara hakiki. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Sedaya kesalahan, kekirangan mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallallahu alaihi